Assalamualaikum teman-teman. Jadi selamat malam, selamat datang. Ketemu lagi dengan saya di malam Jumat ini. Dan semoga pas kalian nonton video ini pas di malam Jumat supaya kesan horornya makin dapat ya. Mantap. Jadi cerita malam ini datang dari seorang pelajar yang dinyatakan hilang dan tersesat dalam hutan angker di Jember. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu cerita ini, karena ini udah cerita yang lumayan lama sih, cuman masih baru lah, gak terlalu lama banget. Soalnya baru tahun kemarin, 2019 kemarin, dan itu dekat dengan tahun baru gitu, mau perpindahan tahun gitu, sekitar September atau enggak Oktober kalau nggak salah, lupa sih. Ya udah pokoknya itulah. Jadi malam ini kita akan membahas cerita pelajar yang tersesat itu. Jadi mari kita bahas. Jadi si korban, anggap saja namanya Budi, berusia 17 tahun, seorang pelajar, warga Antirogo, Sumbersari, ditemukan dalam kondisi linglung atau bicara sendiri, tidak ingat jalan pulang gitu. Menurut Kapolsek setempat, Budi hilang saat berburu ayam hutan. Di kawasan hutan angker itu, dia berburu bersama dua temannya, anggap saja namanya Hari, berusia 20 tahun, dan Wayan, berusia 25 tahun, yang bisa dibilang masih tetangganya gitulah, plus dengan membawa senapan angin gitu. Dan masalahnya, mereka berangkat pagi, namun korban dilaporkan hilang itu keesokan harinya, jadi terlambat gitu. Dan saat memasuki kawasan sepi perkebunan, kedua temannya, Hari dan Wayan, mengingatkan kepada korban agar tentang etika berburu atau pantangan gitu bisa dibilang. Pas saat ada di hutan itu, mereka menjelaskan pantangan tersebut seperti gak boleh kencing sembarangan atau berbicara kotor yang aneh-aneh gitu pas saat ada di hutan itu gitu. But, selama kita ada di hutan ini, aku harap kamu tidak melakukan yang aneh-aneh. Maksudnya yang aneh-aneh, ya kalau di hutan ini, kalau kita mau berburu, ya kita harus mengikuti peraturannya. Memangnya peraturannya apa? Jadi begini, kita nggak boleh kencing sembarangan di pohon sekitar sini atau di hutan ini, dan jangan berkata kotor ataupun berkata yang aneh-aneh atau ngoceh-ngoceh sendiri. Namun korban sepertinya tidak gak percaya gitu. Dia malah melanggar, kayak melakukan pantangan itu gitu. Jadi usai berburu, ketiganya langsung pulang. Dan saat di perjalanan pulang, motor yang dikendarai Hari dan Wayan mogok, sedangkan korban terus berangkat meninggalkan temannya. Kenapa bro? Waduh, kayaknya macet bro. Macet. Iya bro, coba kita perbaiki dulu. Dan setelah motor temannya ini hidup, temannya berangkat mengejar korban. Sudah bro, ayo kita berangkat. Yaudah, ayo. Namun si korban ini gak terkejar, dan temannya ini mengira si korban ini sudah nyampe di rumahnya gitu. Jadi mereka kayak langsung pulang gitu. Waduh, Budi gak ada bro. Kayaknya kita ketinggalan jauh deh. Waduh, ya udah gak apa-apa. Mungkin dia udah nyampe. Iya sih, mungkin udah nyampe ya. Ya udah ya, kita pulang aja yuk. Ya udah, ayo. Dan ternyata hingga malam hari Budi belum sampai ke rumahnya, yang jaraknya sekitar 20 km gitulah dari hutan itu gitu. Dan karena si Budi ini belum pulang,
keluarga dan teman korban ini kembali ke tempat semula dan meminta bantuan warga sekitar untuk mencari si korban. Karena hingga 1 hari gak ketemu gitu, masalah ini dilaporkan ke polisi. Jadi sekitar pukul 7 pagi, Polsek bekerja sama dengan tim Basarnas, juga dibantu dengan warga sekitar dan termasuk si keluarga dan temannya ini, untuk mencari si korban di tengah hutan gelap. Dan setelah dilakukan pencarian, korban akhirnya berhasil ditemukan. Jadi korban ini ditemukan setelah 2 jam dalam kondisi setengah sadar. Dan saat ditemukan, korban bercerita telah mengalami peristiwa mistis di tengah hutan. Si Budi bercerita bahwa dia itu diajak bermain gitu oleh seseorang karena ada karnaval. What? Lalu si Budi mengikuti si orang tersebut, yang pas pada akhirnya diajak ke tengah hutan. Dan alangkah terkejutnya si Budi karena di situ dia melihat sebuah karnaval yang sangat ramai. Jadi tibanya di tengah hutan yang gelap tersebut, dia melihat begitu banyak orang yang menggunakan pakaian-pakaian yang bermacam-macam dengan alunan lagu atau segala macam alat musik itu, dengan banyaknya orang, keramaian orang. Tapi yang paling anehnya, orang tersebut yang ada di sana itu seperti dingin dengan tatapan kosong. Jadi disitulah si Budi ditemukan dalam kondisi setengah sadar. Jadi pas diinterogasi, dia ngomongnya itu diajak bermain sama seseorang karena ada karnaval di situ gitu. Bayangkan di sebuah hutan, gimana ceritanya ada karnaval gitu. Bahkan dia juga mengaku bertempur dengan seseorang usai bermain. Gak masuk akal, karena tempat tersebut itu hutan gitu loh. Gimana ceritanya dia melakukan semua itu di hutan kalau nggak ada sesuatu yang mistis ini gitu. Jadi si korban ini mengalami perubahan sikap semenjak atau seusai dia kencing sembarangan di pohon besar gitu. Dan si temannya ini berasumsi mungkin dia dibawa oleh penunggu hutan tersebut. Bisa jadi, karena ya bisa kita pikir sendiri gitu ya kan, udah dikasih pantangan dia malah nantang gitu ya kan. Dia malah melanggar dengan kencing sembarangan dan ngomel-ngomel sendiri gitu, gak jelas, atau mungkin kayak gimana gitu ya kan. Udah dibilangin ya masih ngeyel ya, jadinya gini ya. Jadi makanya buat kalian yang kalau dikasih pantangan itu mendingan ngikut-ngikut aja dah, jangan ditiru atau jangan dilanggar gitu, karena bisa jadi seperti ini gitu loh. Dia malah dibawa oleh seorang yang ternyata bukan manusia dan diajak di karnaval di tengah hutan gitu. Bayangkan bagaimana bisa ada karnaval di hutan kan kalau nggak sesuatu ini gitu loh. Jadi kesimpulannya lebih baik kita ikuti atau patuhi gitu. Bolehlah kita nggak percaya, tapi setidaknya kita nggak menantang gitulah. Bisa dibilang menghormati kepercayaan mereka gitu. Jadi cari aman gitu ya kan. Bolehlah berani, takut memang nggak boleh. Takut hanya sama Tuhan, karena derajat manusia lebih tinggi dari makhluk manapun. Jadi kita gak boleh takut dengan namanya si setan ini, tapi gak harus melawan juga gitu, saling menghargai gitulah. Jadi mungkin segini aja video untuk malam ini, dan semoga kalian suka dengan video ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, dan kalau gak suka dislike gak apa-apa, terus komen di bawah bagian mana yang kalian gak suka. Terus yang terakhir, subscribe plus pencet loncengnya mungkin biar kalian dapat notifikasi terbaru saat aku upload video baru. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. See you the next video and over again.